Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kalian akan belajar tentang pembentukan bayangan pada cermin. Yang pertama, ini merupakan pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada saat menentukan bayangan pada cermin datar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Bayangan bersifat nyata apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang konvergen. Sebaliknya, bayangan bersifat maya bila potongannya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen atau menyebar. Bayangan bersifat maya jika bayangan dibentuk di belakang cermin. Jadi kalau di belakang cermin itu bersifat maya. Sedangkan jika di depan cermin maka bayangan bersifat nyata. Bayangan yang dihasilkan pada cermin datar bersifat maya, dibalik, dan sama besar. Menentukan jumlah bayangan jika dua cermin datar membentuk sudut. Persamaan yang digunakan adalah N sama dengan 360 per alfa min 1. N itu merupakan jumlah bayangan yang dibentuk. Alfa itu sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar. Contoh soalnya seperti berikut. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 90 derajat. Berapakah jumlah bayangan yang terbentuk? N sama dengan 360 per alfa min 1. 360, alfanya kita ganti 90 min 1. Nah, kita bagi terlebih dahulu. 360 dibagi 90, ini hasilnya 4. 4 min 1, ini hasilnya adalah 3 bayangan. Jadi, bayangan yang terbentuk ya dari dua cermin yang membentuk sudut 90 derajat ini adalah 3 bayangan. Selanjutnya ini kita bahas cermin cekung terlebih dahulu. Bagian-bagian pada cermin cekung. Cermin cekung ini memiliki fokus yang bernilai positif. Ya, kalian perhatikan di sini ini merupakan gambar penampang melintang cermin cekung. Nah, di sini itu ada F besar. F besar ini merupakan titik fokus. Ada M besar. Ini merupakan pusat kelengkungan. Ada O, itu adalah pusat pertemuan antara cermin dengan sumbu utama. R itu merupakan jari-jari kelengkungan cermin. Jadi dari titik O ke M itu R. Sedangkan F itu adalah jarak fokus. 2F itu sama dengan R. Berarti kalau kita cari R-nya, maka sama dengan R sama dengan 2 kalinya F. Cara menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Yang pertama bisa menggunakan sinar istimewa. Yang kedua dapat menggunakan dalil isbah. Yang ketiga, dengan persamaan matematis. Sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, ini adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, itu adalah sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga itu adalah sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Ini merupakan contoh gambar benda yang berada pada jarak lebih dari R. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata karena di depan cermin, terbalik, dan diperkecil. Ini merupakan benda di titik fokus, maka bayangan yang dihasilkan ini tak terhingga.
Ini merupakan benda di antara cermin dan F. Sifat bayangan yang dihasilkan itu adalah maya karena di belakang cermin tegak dan diperbesar. Selanjutnya adalah dalil esbah. Dalil esbah ini konsepnya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan itu hasilnya harus sama dengan 5. Ruang 1 itu dari cermin ke titik F. Ruang 2 itu dari titik F ke titik M. Ruang 3 itu M seterusnya. Sedangkan di belakang cermin itu adalah ruang 4. Dalil isbah itu bertujuan untuk menentukan sifat bayangan benda yang dihasilkan. Jika R bayangan sama dengan 2 atau 3, maka bayangan di depan cermin. Jika R bayangan sama dengan 4, maka bayangan di belakang cermin. Jika bayangan di depan cermin, maka bayangan nyata terbalik. Jika bayangan di belakang cermin, maka bayangan bersifat maya tegak. Nyata gandengannya terbalik, sedangkan maya gandengannya adalah tegak. Jika R bayangan lebih besar daripada R benda, maka bayangan diperbesar. Jika R bayangan lebih kecil daripada R benda, maka bayangan diperkecil. Contoh soalnya seperti ini. Jika benda berada pada ruang 2, maka tentukan sifat bayangan dengan dalil isbah. Kan kalian tahu sendiri R benda plus R bayangan harus sama dengan 5. Maka kita tentukan R bayangannya ini berapa? 5 dikurangi 2, maka bayangan berada di ruang 3. Nah, karena di ruang 3, maka bayangan di depan cermin. Karena di depan cermin, maka sifat yang pertama dan kedua yaitu adalah nyata dan terbalik. Lalu kita perhatikan dia diperbesar atau diperkecil. Kita bandingkan R-nya. R bayangan lebih besar daripada R benda. Diperbesar. Maka jawabannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Karena R bendanya itu adalah 2, sedangkan R bayangannya 3. Lebih besar R bayangan. Sehingga bayangan itu diperbesar. Persamaan cermin cekung. Ini ada 3, 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. S aksen itu S peti ini ya. Yang kedua ada M sama dengan H aksen per H. Yang ketiga ada M sama dengan S aksen per S. Ini adalah tanda mutlak. Jadi kalau misalnya nanti ada tanda mutlak seperti ini, min 3 per 1, maka nanti hasilnya tetap 3. Bukan min 3, karena di sini ada tanda mutlak, minnya diabaikan. Cermin cekung itu fokusnya bernilai positif. Nah, di sini keterangannya. F itu merupakan jarak fokus, satuannya senti. M itu adalah perbesaran cermin atau perbesaran bayangan yang dibentuk oleh cermin. S itu adalah jarak benda ke cermin. H itu adalah tinggi benda. S aksen itu adalah jarak bayangan ke cermin. H aksen itu merupakan tinggi bayangan. Menentukan sifat bayangan yang dibentuk dengan persamaan cermin cekung. Nanti untuk menentukan sifat bayangannya kalian lihat dari S aksennya. Atau kalian bisa lihat dari H aksennya. Kalian juga bisa melihat dari perbesaran bayangannya. Contoh ya, S aksen itu bila nilainya positif, maka bayangan nyata dan terbalik. Berarti posisi bayangan itu ada di depan cermin. Jika S aksen nilainya negatif, maka sifat bayangannya adalah maya dan tegak.
posisi bayangan berada di belakang cermin. Jika H aksen itu nilainya positif, maka bayangan bersifat nyata dan terbalik. Jika H aksen bernilai negatif, maka bersifat maya dan tegak. Untuk diperbesar diperkecilnya, kalian dapat melihat dari M-nya. Kalau M itu lebih kecil daripada 1, maka diperkecil. Bila M lebih besar dari 1, maka diperbesar. Bila M sama dengan 1, maka itu sama besar. Contoh soal cermin cekung. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan bayangan yang dibentuk, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan yang dibentuk. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui pada soal itu adalah jarak benda. Selanjutnya, diketahui juga jarak fokus atau F. Nah, di sini kita dapat prediksi kira-kira benda ini ada di ruang 2 karena jarak fokusnya 6 cm, sedangkan bendanya diletakkan 10 cm, jadi melebihi titik fokus. Maka kemungkinan benda tersebut berada di ruang 2. Yang ditanya adalah S aksen atau jarak bayangan, yang B itu perbesaran bayangan, yang C adalah sifat bayangan yang dibentuk. Jawab. Nah, yang pertama kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Karena ini cermin cekung, maka fokusnya bernilai positif. 1/6 sama dengan 1/10 plus 1/S aksen. Jadi yang diketahui kita masukkan semua di sini. Lalu kita pindahkan posisinya. Jadi 1/6 min 1/10 sama dengan 1/S aksen. Jadi dipindah posisi 1/10-nya ke ruas sebelah kiri. Lalu kita samakan penyebutnya. Maka ketemu 5/30 min 3/30 sama dengan 1/S aksen. Lalu kita kurangi, akhirnya ketemu 2/30 sama dengan 1/S aksen. Nah, untuk cara cepatnya ini, kita cari S aksennya, ya, X aksen per 1, ini dibalik semua. 30 posisinya di atas, 2 posisinya di bawah. 30/2. Maka nanti hasilnya ketemu 15, atau kamu juga dapat dikalikan silang. 30 kali 1, 2 kali S aksen. Lalu S aksen sama dengan 30 dibagi 2. S aksen sama dengan 15 cm. Nah, ini kamu bisa langsung cara cepatnya tidak perlu dikalikan silang, langsung dibalik aja. S aksen taruh atas, satunya taruh bawah, 30 taruh atas, dibagi 2. Hasilnya adalah 15 cm. Karena S aksen bernilai positif, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata dan terbalik. Ingat, nyata pasangannya terbalik. Karena positif juga, bayangan berada di depan cermin. Yang B itu M sama dengan S aksen per S. Sama dengan 15 dibagi ini bukan 3 tapi 10. Maka 15 dibagi 10 hasilnya adalah 1,5 kali perbesaran. Yang C, karena M bernilai lebih dari 1, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah diperbesar. Maka jawaban dari C adalah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah nyata, terbalik, diperbesar. Kita lanjut ke cermin cembung. Sinar istimewa pada cermin cembung.
untuk fokus pada cermin cembung itu bernilai negatif. Yang pertama, ini adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, ini adalah sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, ini adalah sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Kalian perhatikan, titik fokus pada cermin cembung ini berada di belakang cermin. Maka dari itu, nilai jarak fokus dan jari-jari kelengkungan itu negatif. Sifat bayangan cermin cembung yang dibentuk itu pasti maya, tegak, diperkecil. Persamaan cermin cembung. Semua sama seperti cermin cekung. Bedanya di sini adalah jarak fokus cermin cembung itu negatif. Cermin cembung fokusnya bernilai negatif. F itu adalah jarak fokus, M perbesaran cermin, S jarak benda ke cermin, H tinggi benda, S aksen itu jarak bayangan ke cermin, H aksen itu tinggi bayangan. Contoh soal cermin cembung. Sebuah cermin cembung memiliki fokus 15 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya dan perbesaran cermin tersebut. Kita tulis dulu yang diketahui terlebih dahulu. S sama dengan 10 cm, F sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan adalah S aksen dan M. Jawab ya. 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. Ingat, cermin cembung fokusnya bernilai negatif. Jadi, min 1/15 sama dengan 1 per 10 plus 1 per S aksen. Kita pindah ruas, 1 per 10-nya kita kumpulkan, maka operasionalnya yang positif jadi negatif. Ini min 1/15 min 1/10 sama dengan 1 per S aksen. Kita tambahkan saja, ingat disamakan dulu penyebutnya. Kita ketemu 30, jadi min 2 per 30 min 3 per 30. Hasilnya di sini kita lanjutkan, min 5 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Lalu kita balik ya, 30 posisinya di atas, 5 posisinya di bawah, S aksen di atas, 1 posisinya di bawah. S aksen ketemu, ini min 30 per 5, hasilnya adalah min 6, S aksennya. Jadi jarak bayangan itu 6 cm. Negatif di sini itu berarti dia posisi bayangan berada di belakang cermin. Kalau positif berada di depan cermin. Ya, S aksen sama dengan negatif 6 cm atau 6 cm di belakang cermin. Karena nilai S aksennya negatif, maka bayangan yang dibentuk adalah maya tegak. Bayangan berada di belakang cermin. Nah, kita lanjutkan untuk mencari perbesarannya. M sama dengan S aksen per S. Nah, garis 2 ini artinya tanda mutlak ya. 6 per 10, minnya ini kita tidak baca karena ada harga mutlak, sehingga minnya ini kita abaikan, negatifnya kita abaikan. 6 per 10 sama dengan 0,6 kali, karena M-nya ini nilainya kurang dari 1, maka diperkecil. Jadi, sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, diperkecil. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp.
Jangan lupa subscribe YouTube Solid IPA. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.